warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Nursari, NPM 1011969. Saya dari kelas C2 Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai rasio profitabilitas dari mata kuliah analisis laporan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari pendapatan terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan pengukuran tertentu. Lalu ada pengertian dari Kasmir tahun 2011. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Lalu yang kedua ada pengertian menurut Susan Irawati tahun 2006. Rasio keuntungan atau profitability ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan atau merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu, biasanya semesteran, triwulan, dan lain-lain, untuk melihat kemampuan perusahaan dalam beroperasi secara efisien. Lalu yang ketiga ada fungsi dari rasio profitabilitas. Yang pertama ada mengetahui tingkat kemampuan dari suatu perusahaan dengan menghasilkan laba dalam satu periode tertentu. Lalu yang kedua ada membandingkan dan menilai posisi laba perusahaan pada tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Lalu yang ketiga ada mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat ada mengukur seberapa besar jumlah dari laba bersih yang dihasilkan dari dana yang sudah tertanam pada total aset dan total ekuitas atau modal. Lalu yang kelima ada mengetahui tingkat laba bersih dengan modal sendiri sesudah pajak. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi rasio profitabilitas. Yang pertama ada profitabilitas dipengaruhi oleh jenis perusahaan. Perusahaan yang berorientasi menjual barang untuk dikonsumsi atau sebuah jasa umumnya memiliki keuntungan yang stabil dibandingkan dengan perusahaan yang memproduksi barang. Lalu yang kedua ada umur. Perusahaan yang telah lama berdiri memiliki keuntungan yang lebih stabil dibandingkan perusahaan yang belum lama berdiri. Yang ketiga ada skala ekonomi yang dimiliki perusahaan. Lalu yang keempat ada harga produksi yang dikeluarkan perusahaan. Apabila perusahaan memiliki biaya produksi yang relatif lebih murah, biasanya akan mendapatkan keuntungan yang lebih baik dan stabil dibandingkan dengan yang harga produksinya tinggi. Lalu yang kelima ada perusahaan yang membeli bahan produksi berdasarkan kebiasaan atau habitual basis, umumnya mendapatkan keuntungan yang lebih baik dan stabil. Lalu yang terakhir atau yang keenam ada profitabilitas juga dipengaruhi oleh hasil produk yang dihasilkan. Perusahaan yang memproduksi kebutuhan pokok cenderung lebih stabil keuntungannya dibandingkan yang memproduksi barang modal. Lalu ada jenis-jenis rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada rasio profit margin, yang kedua ada return on investment atau ROI, yang ketiga ada return on equity atau ROE, dan yang terakhir ada laba per lembar saham. Saya akan menjelaskan dulu mengenai rasio profit margin. Rasio profit margin ini dibagi 2. Yang pertama ada gross profit margin. Gross profit margin atau margin laba kotor adalah rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Margin laba kotor dilakukan dengan cara membandingkan laba kotor dengan pendapatan penjualan.
Rumus untuk menghitung margin laba kotor adalah gross profit margin sama dengan gross profit dibagi total income dikali 100%. Lalu yang kedua ada net profit margin atau margin laba bersih adalah rasio profitabilitas untuk menilai presentasi laba bersih yang diperoleh setelah dikurangi pajak dari pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Margin laba bersih disebut juga rasio margin laba. Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi margin laba bersih, semakin baik operasi suatu perusahaan. Rumusnya yaitu net profit margin sama dengan net profit after tax dibagi sales. Yang ketiga ada return on investment. Return on investment atau ROI adalah rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak dari total aset. Return on investment berguna untuk mengukur keseluruhan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap total aset yang tersedia perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kondisi suatu perusahaan. Rumusnya yaitu ROI sama dengan return on investment dikurangi initial investment dibagi investment dikali 100%. Lalu ada return on equity atau ROE adalah rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari investasi. Pemegang saham perusahaan yang dinyatakan dalam persentase. ROE dihitung dalam pendapatan perusahaan terhadap modal yang ditanamkan oleh pemilik perusahaan atau pemegang saham biasanya dan pemegang saham preferen. Return on equity menunjukkan seberapa berhasil perusahaan mengelola modalnya atau kekayaan bersih sehingga tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik modal atau pemegang saham perusahaan. ROE adalah profitabilitas modal sendiri atau biasa disebut profitabilitas bisnis perusahaan. Rumusnya ada ROE sama dengan net income after tax dibagi total equity. Lalu yang terakhir adalah laba per lembar saham. Earning per share adalah rasio profitabilitas yang menilai tingkat kemampuan per share dalam menghasilkan keuntungan bagi sebuah perusahaan. Manajemen perusahaan, pemegang saham biasa dan calon pemegang saham sangat memperhatikan laba per lembar saham karena merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan. Rumusnya yaitu laba per lembar saham sama dengan EAIT dibagi jumlah saham biasa yang beredar dikali harga saham. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai rasio profitabilitas. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam materinya itu sendiri. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.